Jam 10 Iya, sampai Kak. dengan setengah 11. Oke? Adik-adik tidak boleh rame lagi ya. Kalau pemateri sedang menjelaskan, adik-adik Oke. jangan menghidupkan mikrofon ya. Tadi kan sudah diingatkan sama Pak Yudi ya. Tetap sopan kalau ada Bapak Ibu gurunya. Oke? Nah, ini kakak mau membagikan video tentang mengapa sih kita harus tetap belajar. Nah, gitu. Adik-adik pernah mendengar atau pernah tahu tokoh almarhum Bapak B.J. Habibie? Pernah. Tahu. Pernah. Pernah. Nah, Presiden di sini ketiga ya, Kak? Keenam. betul. Siapa tadi yang bilang presiden ketiga? Saya. Saya. Maulidia Anggura. Nah, ya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya pokoknya nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada adik-adik aktif bertanya seperti itu. Nanti adik-adik akan dapatkan poin dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi ini namanya saya Poinnya catat berapa, gitu ya. Kak? Ya, yes, pokoknya adik-adik aktif dulu ya. Oke. Oke. Nih kakak putarkan videonya ya. Harap diperhatikan. Nanti setelah pemutaran video, kakak akan tanya satu-satu. Kakak akan tanya satu-satu tanggapan dari adik-adik dan apa kebaikan yang dapat kita ambil dari tokoh Bapak B.J. Habibie ini. Oke. Selamat menikmati video berikut ini. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.
Nah, gimana perasaan adik-adik setelah melihat video inspirasi dari Pak almarhum Baharudin Yusuf Habibie tadi? Siapa di sini yang ingin seperti Pak B.J. Habibie? Saya. Saya. Nah, Saya. oke. Ya, kakak setiap kali lihat apa video dokumenter Pak B.J. Habibie itu kakak selalu terharu gitu. Saya selalu kagum dengan beliau. Jangan nangis, Kak. Nanti nangis. Nah, jadi gimana adik-adik? Apa pesan yang dapat kita ambil dari beliau? Tadi kan beliau menyampaikan kita sebagai manusia itu harus apa? Kita Harus memiliki Semangat. harus belajar dengan giat, harus semangat. Seperti Terus bersepeda. apa lagi? Seperti orang bersepeda, ada jatuhnya dan ada berinya. Demi masa depan yang cerah. Coba satu-satu. Kakak pengen tahu dari Dik Risma Putri gimana? Dik Risma Putri coba. Gimana? Dik Risma Putri? Gimana? Apa hikmah yang dapat kita ambil dari Pak B.J. Habibie? Atau mungkin yang lain? Ini Dik Devita Putri, angkat tangan ya Dik Devita Putri. Rela berkorban. Dik Devita Putri, ya silakan. Seperti bersepeda, ada bangunnya dan ada jatuhnya, dan tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah, benar. Harus semangat. Nah, terus tadi ada lagi di Maulidi Anggun. Jadi orang jangan pernah berhenti berusaha, pasti ada hikmahnya. Sip. Jadi orang jangan pernah berhenti berusaha, pasti ada hikmahnya. Terus selain itu, ayo kita gali sebanyak-banyaknya hikmah yang dapat kita ambil dari Pak B.J. Habibie. Dik Zalfa Junior Zahrani, silahkan. Jangan jadi orang pemalas. Jangan jadi orang pemalas. Terus? Tidak penting, yang penting niat kita untuk belajar. IQ tidak penting, yang penting niat kita untuk belajar. Bagus sekali. Terus nih ada lagi Dik Klavla Gloria. Dik Klavla Gloria, silahkan. Semangat dan berjiwa muda. Semangat dan berjiwa muda. Hal itu tadi dijelaskan pada saat beliau mengatakan usia saya 90 tahun, kurang 10. Tapi jiwa saya 17 tahun. Nah, itu menunjukkan semangatnya Pak Habibie untuk membangun bangsa. Terus ini ada lagi di Eva Kristiana telah mengangkat tangan. Keberhasilan tidak selalu berada di tangan orang pintar. Tetapi keberhasilan berada di tangan orang yang mau Belajar. Berusaha. Belajar dan terus Berusaha. mohon maaf tadi sinyal kakak terputus ya Dek ya. Ini di Akbar Rizky. Jadilah sumber mata air ini karena mata air ini airnya bisa bermanfaat untuk seluruh. Nah, pinter 100 buat Akbar Rizky. Nah, dari sini adik-adik bisa mengambil hikmah ya, dapat mengambil pelajaran dari tokoh almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau. Mulai dari ketekunan beliau untuk belajar, semangat beliau, kemudian kerja keras beliau, pantang menyerah,
beberapa kali beliau itu jatuh bangun hingga beliau itu dapat bersekolah di luar negeri di Jerman sana. Nah, dan di sana pun beliau merupakan seseorang yang dihormati karena kecerdasan beliau. Ya, adik-adik di sini ingin jadi orang yang dihormati karena kecerdasannya enggak? Ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ jadi Pak Habibie ini adalah seorang tokoh inspirator bagi generasi muda yang ada di Indonesia. Karena kan beliau pada saat itu ditawarin untuk bekerja di luar negeri, di Jerman sana. Tetapi beliau lebih memilih untuk kembali ke tanah air karena beliau memiliki cita-cita untuk mengembangkan bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, di sini adik-adik tetap bisa berprestasi sesuai dengan bidang masing-masing. Tidak melulu adik-adik harus menjadi seorang ilmuwan atau membuat pesawat. Adik-adik kembangkan prestasi sesuai dengan minat dan bakat adik-adik masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik harus tetap semangat, pantang menyerah, dan tekuni seperti yang dikatakan Pak Habibie tadi. Tekuni salah satu bidang yang Anda kuasai. Nah, ini bisa dicatat ya, Dik. Tekuni salah satu bidang yang Anda kuasai. Seperti itu. Nah, selain itu di sini kakak juga ingin berbagi ya. Di sini kakak hanya berniat untuk berbagi pengalaman, Dik, ya. Ini berbagi pengalaman sedikit tentang kakak dulu pada saat SD, kemudian pada saat kakak SMP seperti itu. Bentar. Bentar ya. Iya. Jadi udah muncul gambarnya? Sudah. Belum. Belum. Sudah. Sudah. Nah, Di sini ya. Di sini kakak ingin membagikan sedikit pengalaman kakak untuk adik-adik agar adik-adik nantinya semangat untuk berprestasi. Seperti itu ya. Jadi ya ini adik-adik sebelumnya sudah tahu nama kakak ya kemarin waktu perkenalan. Nama kakak Dana Priskaton. Nah, di sini kakak belum menyiapkan profil, tapi di sini kakak ingin membagikan sedikit prestasi yang kakak raih dulu. Yang ini mungkin dapat dijadikan motivasi buat adik-adik. Ya, hanya seperti ini. Ini siapa ini? Pak Gundul ini. Dana. Pak Dana. Kak Dana. Jadi Kak Dana dulu gundul gini, Dek. Nah, Kak Dana dulu gundul. Ini alhamdulillah dulu Kak Dana menang juara Duta Kesehatan di tingkat Kota Madiun karena kakak berasal dari Kota Madiun. Ini pada saat kakak SMA. Terus. jadi saya tamu, Pak. Terus misalnya ini fotonya agak kurang jelas ya. Ini alhamdulillah waktu itu kakak mendapatkan juara 3 kader kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini adik-adik bukan dari bukan dari seberapa tinggi atau tingkatan yang telah adik-adik peroleh, tapi seberapa besar usaha adik-adik untuk memperoleh kejuaraan itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kakak ingin membagikan bagaimana sih tips-tips agar kita itu dapat sukses, tips-tips agar kita itu dapat berprestasi di bidang kita masing-masing. Seperti kita lihat dari videonya Pak Habibie tadi, bahwa beliau itu sangat tekun, Dek. Beliau itu sangat tekun untuk
menggeluti salah satu bidang yang beliau kuasai. Nah, ini kebetulan kakak dulu bergelut di bidang kesehatan, jadi kakak mengikuti lomba-lomba yang bergerak di bidang kesehatan, seperti itu adik-adik. Jadi kakak harapkan setelah pemutaran video dan sedikit motivasi ini, adik-adik dapat semangat belajar, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, adik-adik tetap semangat untuk berprestasi, tetap semangat untuk membanggakan dan mengharumkan nama baik SMP Negeri 16 Kota Malang. Adik-adik siap nggak berprestasi untuk SMP Negeri 16 Malang? Siap. 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 Oke, sip. Nah, jadi adik-adik harus lebih semangat ya, dan harus dapat lebih berprestasi dari kakak. Oke? Nanti kakak tunggu. Kakak tunggu nanti kalau adik-adik sudah berprestasi, adik-adik bisa ngabarin kakak lewat WA. Nah, itu kan ada di grup kan. Nomor kakak ada di grup. Kak, saya sudah berprestasi mendapatkan misalnya juara 1 lomba puisi, juara 1 lomba menyanyi tingkat Kota Malang. Adik-adik kabari kakak, beneran ini. Adik-adik bisa catat nomor kakak. Kalau adik-adik berprestasi, kabarin kakak. Nanti akan kakak kasih hadiah buat adik-adik. Oke? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke, semangat. Oke, guys. Bismillah, adik-adik bisa untuk berprestasi dan mengharumkan nama baik SMP Negeri 16 Malang. Oke. Nah, ini dulu kakak waktu SMA dulu, masih kecil nih dulu. Nah, itu ya. Setelah ini persiapan untuk materi berikutnya ya. Udah sarapan semua ya tadi, Dik? Sudah. Belum. Sembari menunggu pemateri kita selanjutnya, Bapak Rizal Nugraha, adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kakak atau terkait MPLS ataupun terkait tips-tips apapun, silahkan adik-adik yang ingin ditanyakan. Pak, MPLS-nya sampai hari apa, Pak? Mohon maaf, Dek, tadi masih diajak ngobrol sama Bapak Ibu Guru. Silahkan, ada yang ditanyakan? Selva Junior. MPLS-nya sampai hari apa, Pak? MPLS-nya sampai dengan hari Kamis. Sampai hari Kamis. Tetapi insya Allah nanti untuk hari Jumat adik-adik ada untuk info lebih lanjut akan diumumkan di grup kelasnya masing-masing. Makasih, Pak ya. Oke, sama. Selva Yundar. Saya mau tanya, Kak. Sebentar. Ya, di Selva, silahkan. PPK literasi itu tentang apa, Kak? Suaranya, Pak. Kak, suaranya, Kak. Kak, speakernya dimatikan. Kak, speakernya, Kak. Mikrofonnya dimatikan sama Kakak. Speakernya, Kak. Nah, oh iya, mohon maaf. Jadi PPK literasi itu adalah gerakan kependidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi hati, rasa, dan literasi. Nah, di situ itu untuk PPK. Sedangkan literasi itu adalah sebuah bahan kajian atau bahan bacaan agar kita semangat belajar lagi, seperti itu adik-adik. Intinya seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Oke, sama-sama. Kak, mau Silahkan. tanya. Silahkan, Di Francisca. Hari Sabtu itu apakah kita libur sekolah? Sabtu ya, libur. Jadi untuk sekolah di SMP 16 Malang ini, karena sudah menganut kurikulum 13, jadi adik-adik nanti hari Sabtu libur. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama.
Bentar ya, saya Kak, kapan persiapkan untuk pemilihan materi esainya? pemilihannya masih lama deh ya, nanti masih ada tahap pendaftaran terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang adik-adik fokus untuk MPLS dan nanti untuk memilih ekstrakurikuler itu dulu aja. Nanti kalau untuk rekrutmen anggota OSIS nanti akan diumumkan lebih lanjut. Sleepy, bro. Jam berapa dimulai, Kak? Jam 10 malam. Ngantuk, bro. Ngantuk, bro. Ngantuk tandut? Oh iya, adik-adik jangan lupa ya besok kegiatannya apa? Tidak tahu ya? Les di Instagram. Les Instagram. Live Instagram kalau nggak YouTube. Untuk mengenalkan lingkungan sekolah di SMP Negeri 16 Malang. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di Instagram tersebut ruang-ruang kelas, ruang guru, ada tamannya, ada kolam ikan, melihat ruang-ruang ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nanti akan ditayangkan di live Instagram dan di live YouTube itu. Jadi diharapkan adik-adik yang memiliki Instagram bisa melihatnya di live Instagram, dan apabila adik-adik belum memiliki Instagram, adik-adik bisa melihat di YouTube. Oke. Baik, alhamdulillah ini Bapak Rizal Anugrah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Rizal Anugrah di MPLS hari ketiga dengan materi PPK dan literasi. Alhamdulillah. Yeah. Baik, adik-adik sekalian, materi selanjutnya adalah TPK dan literasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Anugrah SPD. Dimohon selama pelaksanaan dan penyampaian materi dua ini adik-adik tidak menghidupkan mikrofon kecuali pada saat sesi pertanyaan, ya. Tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon kecuali pada sesi pertanyaan. Baik, dari sini dapat difahami ya adik. Dimohon untuk menghidupkan kameranya semua adik-adik. Nah, dimohon kameranya dihidupkan semua karena penyampaian materi PPK dan literasi akan segera dimulai. Oke, terima kasih Pak Dana. Nanti absen. Terima kasih sama-sama Pak Rizal. Oke, bisa dimulai Pak Dana saya. Bisa Pak. Semoga kami persilahkan kepada Pak Rizal Anugrah untuk penyampaian materi selanjutnya PPK dan literasi. Terima kasih Pak Rizal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih telah kembali bergabung untuk mengikuti materi selanjutnya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Rizal. Pak Rizal ngajar PPKN. Oke, untuk kelas 8. Oke, materi kita yang bertanya nanti Pak Rizal kasih waktu untuk bertanya. Jadi
silakan mic-nya dikasih mati, nanti Pak Rizal kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Oke, untuk materi PPK ini Pak Rizal akan sampaikan tentang, bentar ya, tunggu slide-nya. Nggak kelihatan Pak tulisannya Pak. Kelihatan Pak di Zoom Pak. Zoom dikit Pak. Kelihatan Kak. Sudah jelas ya tulisannya? Sudah. Oke, anak-anak, ini materi hari ini di siang hari ini Pak. kita tentang materi PPK dan literasi. Oke, ini yang pertama, PPK. PPK adalah singkatan dari penguatan pendidikan karakter, yang dimana penguatan pendidikan karakter tersebut terdapat 5 nilai utama karakter. Di antaranya adalah yang pertama religius, kedua integritas, yang ketiga mandiri, keempat nasionalis, kelima gotong royong. Itu yang PPK. Kalau yang literasi, yaitu literasi adalah pengertian dari kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, ya kan, terus memecahkan masalah tersebut. Terus materi literasi ini terbagi menjadi 6. Di antaranya adalah literasi baca tulis, terus literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, literasi finansial. Jadi PPK dan literasi slide berikut ini. Kita bahas tentang PPK terlebih dahulu. Oke. Yang berkaitan dengan PPK, pembiasaan karakter religius di rumah. Yang pertama, selalu berdoa dan beribadah. Terus yang kedua, selalu melakukan tindakan yang baik dan mengikuti aturan yang berlaku. Ketiga, mengupayakan toleransi dan damai di rumah. Keempat, tidak melakukan kekerasan fisik dan mental kepada orang lain. Kelima, berdoa sebelum makan dan tidak bersuara saat makan. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, ya kan? Nah, yang pertama, ya kan, kalian berada di rumah, ya kan? Kalian berada di rumah wajib untuk mengikuti aturan yang diberikan kepada kalian oleh orang tua. Jadi orang tua kalian pastinya memberikan kalian aturan. Contoh, saat jam pulang sekolah atau saat kalian bermain, kalian diberikan waktu untuk sampai di rumah. Misalnya pulang sekolah kalian jam 1, kalian jam 2 sudah harus di rumah. Kalau misalnya kalian sudah melewati jam tersebut, izin Pak Rizal, kan mendapatkan suatu teguran
Dari mana aja nak? Ya seperti itu. Pak Rizal Ya. Siapa aja? minta tolong itu yang namanya Rafael Ja sama Raka Januar yang serius kalau mengikuti menghadap ke kamera. Itu Raka Januar, dia nyalakan kameranya, jangan bermain sendiri. Ini kalian ini MPLS, kalian ini pertama kali masuk SMP. Main tolong dihargai para pemateri. Pak Rizal didengarkan dengan baik karena akan ada tugas nanti. Didengarkan yang baik. Terima kasih Pak Rizal. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Pak Izil. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Saya tahu, Pak Rizal tahu kalian pasti jenuh. Ya kan? Sejenuh-jenuhnya kalian, secapek-capeknya kalian harus wajib mengikuti materi ini. Karena apa? Ini adalah kegiatan materi MPLS. Yang dimana kalian wajib mengikuti aturan MPLS. Yaitu mematikan mikrofon, menyalakan kamera, tidak rame sendiri, dan mendengarkan yang disampaikan oleh pemateri. Tadi sudah diingatkan Pak Azizil, tolong dipahami dan dicermati. Oke, Pak Rizal lanjut ya. Contoh tadi kalian di rumah sudah memiliki orang tua, yaitu kalian mendapatkan jam untuk kalian bermain, jam kalian untuk pulang sampai di rumah. Kalau kalian lebih dari jam tersebut atau batas waktu tersebut, kalian pasti akan mendapatkan suatu teguran atau mungkin dapat sanksi dari orang tua kalian, seperti itu. Jadi itu adalah di lingkungan rumah, ya kan? Kalau di lingkungan belajar daring seperti tadi, hari ini berdoa, ya kan? Kita berdoa sudah, terus mengucapkan salam, ya kan? Saat kalian bertanya, kalian terlebih dahulu mengucapkan salam, terus menunjukkan identitas kalian, nama kalian, ya kan? Terus kelas kalian. Terus ketiga, berpenampilan yang rapi saat Google Meet, ya kan? Kalian pakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang sewajarnya, tidak pakai kaos. Terus yang keempat, saat guru menjelaskan materi, dengarkan dengan baik-baik. Urung itu hormat dan santun. Itu yang harus kalian sepakati. Jadi siapapun gurumu, siapapun orang yang sedang berbicara, tolong didengarkan. Baik itu orang tuamu, baik itu temanmu, baik itu gurumu, maupun orang di sekitarmu, itu harus kalian dengarkan terlebih dahulu. Ada kala saatnya kalian diberi kesempatan untuk berbicara, untuk ngobrol sendiri. Ada pasti waktunya. Terus selanjutnya yang keempat, ini integritas di rumah, yaitu bertanggung jawab dalam suatu tindakan, setiap tindakan yang dilakukan, tidak menyusahkan orang lain dan bisa diandalkan keluarga. Terus menjaga baik keluarga, senantiasa menghargai orang tua, saudara di rumah. Kalian di rumah, ya kan? Orang tua kalian pasti memberikan kalian pendidikan yang sebaik-baiknya untuk kalian, memberikan kalian pendidikan berupa etika, ya kan, cara berperilaku terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Karena apa? Karena orang tua kalian adalah ujung tombak dari keluarga kalian di rumah. Seperti itu, kalian wajib untuk mengikuti setiap aturan yang diberikan kepada orang tua kalian, kepada kalian. Nah, itu contoh di rumah. Kalau di sekolah, integritas di sekolah, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Selalu ingat untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Terus menerapkan perilaku jujur, baik berbicara dan bertingkah laku. Terus senantiasa menghargai guru, pegawai sekolah,
terus teman di lingkungan sekolah. Nah, pengertian dari integritas di sekolah yaitu setiap kalian di sekolah pasti memiliki aturan, ya kan? Aturan di sekolah. Contoh, aturan di sekolah yaitu dilarang untuk mengeluarkan pakaian yang seharusnya kalian masukkan, tapi kalian mengeluarkannya. Itu contoh yang benar. Pasti kalian akan mendapat teguran dari guru. Setelah itu, misal kalian merokok di sekolah atau kedapatan merokok di sekolah, pasti akan mendapatkan sanksi yang lebih besar, tidak hanya teguran berupa poin. Poin tersebut dapat mengakibatkan kalian bisa dikeluarkan dari sekolah SMP 16. Seperti itu. Nah, di sekian ini banyak aturan-aturan yang diberikan, ya kan? Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Untuk kalian yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, terus berperilaku yang jujur dalam berbicara dan bertingkah laku atau berperilaku sama kalian mengikuti kegiatan di sekolah. Terus menghargai guru, pegawai sekolah, ya kan, teman sekolah, seperti itu. Itu adalah integritas di sekolah. Setiap tempat, ya kan, Pak Rizal kan, setiap kalian berada di manapun, kalian wajib untuk bisa menempatkan diri kalian sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari berbagai masalah. Masalah apa, Pak? Masalah kalian, contoh, masalah kalian di lingkungan sekolah. Misalnya kalian sudah dikasih waktu untuk mengerjakan tugas, tapi kalian tidak mengerjakan pada hari itu, ya kan? Lah, pada waktunya kalian sudah ditagih tugasnya, kalian tidak mengumpulkan. Nah, itu termasuk suatu tindakan yang tidak sportif atau tidak baik. Nah, oleh sebab itu kalian harus bisa mengubahnya. Semua itu pasti ada sanksinya dari guru mapel masing-masing. Entah itu sanksi berupa apapun itu, kalian harus bisa menerimanya, ya kan? Itu dari sekolah. Seperti itu. Next, mandiri. Sekarang, mandiri kalian dituntut untuk bersikap mandiri. Mandiri seperti apa, Pak? Kalian udah bukan anak-anak lagi, sudah bukan anak-anak lagi. Kalian sekarang sudah remaja, ya kan? Kalian harus bisa bangun pagi, ya kan? Bangun pagi untuk apa, Pak? Bangun pagi untuk mandi pertama. Kedua, untuk menyiapkan diri mengikuti mata pelajaran pagi hari. Nah, terus selanjutnya mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran daring. Di rumah dengan baik. Jadi kalian sudah berpakaian rapi, sudah memakai pakaian yang semestinya, sewajarnya. Terus kreatif melakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri. Yaitu contoh misalnya kalian punya kreativitas membuat seperti membuat tempat, kotak tisu dari kertas-kertas atau dari apapun itu, kalian bisa kreatif. Terus tidak mengeluh dan belajar dengan riang. Nah, setiap materi yang diberikan pasti kalian akan jenuh itu pastinya. Pak Rizal paham. Seperti ini aja mungkin kalian jenuh sudah. Nah, tapi kenapa kalian harus kuat? Karena dengan belajar kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik. Seperti itu. Terus yang terakhir, rajin mencuci tangan. Nah,
Contoh, misalnya kalian berada di luar rumah, setiap datang rumah kembali rumah keluarga kalian dari virus yang di luar, ya jangan sampai merugikan diri kalian. Seperti itu. Selanjutnya, nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Loh, kenapa Pak? Ya kan sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Nah, seperti kita ketahui, kita bisa mengikuti atau jiwa nasionalis supaya kita dapat di dalam mengikutinya atau menerapkannya bisa melalui dengan cara menjaga diri kita dari paparan virus-virus tadi. Pulang ke rumah kalian harus bisa cuci tangan, bersihkan diri kalian, seperti itu. Itu termasuk mencegah ya kan penularan COVID kepada diri kalian maupun kepada keluarga kalian, seperti itu. Terus menggunakan produk dalam negeri, menghormati, menghargai pendapat orang lain. Setelah itu mematuhi dan menaati peraturan negara, terus belajar dengan sungguh-sungguh demi bangsa dan negara. Nah, mematuhi dan menaati peraturan negara, yaitu seperti Pak Rizal sebutkan tadi, kalian harus memakai masker kemanapun kalian berada, ya kan, di luar rumah, terus selalu membawa hand sanitizer, seperti itu. Untuk apa Pak? Untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain yang setelah kalian melakukan interaksi dengan orang tersebut. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk diri kalian. Ya, kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh adalah untuk diri kalian dan untuk masa depan kalian. Kalian nggak selamanya menjadi sekarang ini. Kalian suatu saat akan menjadi dewasa. Ya kan? Entah itu kalian apa pembelajaran atau ilmu yang kalian dapat dahulu kalian gunakan untuk apa, itu kalian yang bisa lakukan. Jadi baik-baik gotong royong. Gotong royong yaitu membantu orang tua membersihkan rumah, ya kan? Terus berbagi informasi yang benar dan bermanfaat dengan teman. Ringan tangan dan selalu membantu orang lain yang kesulitan selama tidak membahayakan kita. Nah, yang dimaksud gotong royong itu adalah kita membantu atau meringankan beban orang lain di sekitar kita dengan cara atau semampunya diri kita. Misalnya kalian diminta tolong oleh orang tua kalian, tolong saat ini kalian harus nurut, seperti itu, supaya rekas selesai dengan ibu kalian sedang bersih-bersih kamar, sedang bersih-bersih dapur, sedang masak, seperti itu. Nah, terus berbagi informasi yang benar, yaitu kalian misalnya ditanya teman kalian, ada tugas apa untuk hari ini, ya kan, tugas apa, materi apa. Nah, kalian jawab dengan benar, jangan sampai kalian bohongin, kalau tugas trek. Nah, seperti itu. Terus ringan tangan, yaitu membantu sesama. Yaitu contoh misalnya kalian duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ada kecelakaan, cepat kalian harus lihat dulu situasi jalan raya tersebut. Jangan asal lari. Contoh kalian bisa lari, ya kan ada kendaraan yang masih kenceng, kalian ketabrak juga. Dan otomatis kan yang jadi korban ada berapa? Ada 2 orang, yang seharusnya 1 sekarang jadi 2 orang. Seperti itu. Nah, makanya sebelum melakukan tindakan itu, kalian harus bisa melihat terlebih dahulu situasinya. Lihat kanan kiri, baru menolong orang tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini adalah yang literasi. Literasi, Pak. Baca yang pertama, literasi baca dan tulis.
Literasi bacaan tulis adalah kemampuan kalian untuk melakukan tindakan atau menggunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, yaitu menuangkan gagasan ide ke dalam tulisan. Itu misalnya bahasa Indonesia. Kalian diharapkan oleh guru mapel kalian bahasa Indonesia untuk mengerjakan atau membuat literasi tentang dongeng-dongeng atau kejadian seperti itu. Nah, itu termasuk literasi baca dan tulis. Dibaca terlebih dahulu, ya kan? Pasti kalian untuk merangkum suatu bacaan kalian atau dongeng cerita kalian di buku tersebut menjadi dituangkan di dalam buku tulis. Terus yang kedua, literasi numerasi, yaitu kemampuan kalian untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol, yang dimana angka dan simbol itu berkaitan dengan matematika dasar, yaitu kalian ya di mata pelajaran matematika diberikan rumus yang dapat kalian gunakan untuk menemukan cara cepat agar menjawab soal-soal matematika. Terus selanjutnya adalah literasi sains, yaitu kecakapan memahami fenomena alam, yaitu di mana kalian bisa, contoh ada beberapa waktu yang lalu adalah gerhana bulan, yang dimana kalian bisa melihat, mengamati gerhana bulan itu mulai jam berapa sampai jam berapa, bentuknya seperti apa, sampai menjadi bentuknya mungkin pertama bulan sabit, lama-lama menjadi terang benderang itu, atau menjadi bulan purnama itu adalah mungkin di materi IPA. Terus yang ini adalah literasi finansial, yaitu literasi ini adalah merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Yaitu misalnya kalian kasih orang tua kalian uang 10.000, kalian bisa menggunakan uang tersebut untuk apa? 5.000 untuk jajan, 5.000 lagi untuk ditabung. Kalian bisa menggunakan itu untuk membeli sesuatu, tabungan kalian untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan dengan uang tabungan tersebut. Terus selanjutnya literasi digital, yang dimana literasi ini yaitu kecakapan menggunakan media digital, yaitu beretika dan bertanggung jawab, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan literasi digital, yang dimana kan kita lakukan tatap muka secara langsung menggunakan Google Meet, seperti itu. Terus literasi pengetahuan. Literasi pengetahuan yaitu kecakapan memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Yaitu kalian tahu, wajib tahu burung Garuda itu ada, lambang negara kita itu apa, semboyan negara kita itu apa, itu salah satunya itu. Nah, itu kita supaya tahu identitas negara kita itu apa sih, seperti itu. Itu adalah materi PK dan literasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi ini Pak Rizal akan memberikan suatu video, yang mana video ini berkaitan dengan materi kita, yaitu materi narkoba. Silakan kalian simak baik-baik. Dan nanti bisa tunjuk salah satu, bisa dilihat, bisa menjelaskan maksud dari gambar ini itu apa. Oke, silakan disimak. Mungkin videonya ada sedikit terpatah-patah, ya kan? Pak, izin ke kamar mandi. Ya. Oh ya, silakan.
Dosakah mata indah ini melihat yang tak semestinya? Dosakah securiga dosakah jauh Videonya patah-patah, Pak. Iya, emang videonya ada beberapa slide patah-patah, beberapa detik yang patah. Pak, izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Itu ada cuplikan, ya kan? Cuplikan seseorang yang telah mengalami kau, istilahnya seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat, ya kan? Di video ini kalian bisa lihat seseorang yang sedang sakau seperti apa, ya kan? Yaitu yang dulunya dia Sakau itu apa, Pak? Suatu obat. Sakau itu mengalami tubuh ini kita mengalami tindakan seperti sakit, ya kan, yang dimana seorang tersebut, ya kan, yang dulunya memakai atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba,
Kalau jika tidak digunakan lagi akan merasakan sakit seperti itu tadi contohnya. Jadi seluruh badannya sakit, ya kan? Yang dulunya dia menggunakan untuk senang-senang, biar tidak sih, tapi makin depresi setelah tidak menggunakan tersebut. Seperti itu. Nah, ini pengertiannya dari narkoba. Berikut. Besar. Oke, ini adalah ya penyalahgunaan narkoba. Nah, bahayanya apa? Masalah penyalahgunaan narkoba, ya kan? Peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global. Yang maksud global itu nggak hanya Indonesia saja, seluruh dunia, ya kan? Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, ya kan? Mulai dari anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua, ya kan, nggak luput dari jeratan narkoba. Nah, oleh sebab itu kalian sebagai anak-anak, ya kan, calon penerus bangsa, ya kan, wajib untuk menghindari narkoba. Jadi katakan tidak pada narkoba, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini pengertian dari narkoba. Pengertian dari narkoba adalah zat cair, ya kan, berupa zat cair padat atau gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu merubah dan struktur tubuh, yaitu mengubah perasaan dan perilaku, terus ketergantungan, seperti itu. Itu adalah dampak dari atau pengertian dari narkoba. Ini dampaknya sekarang. Dampak narkoba bermacam-macam. Yang pertama, dampak fisik. Nah, dampak fisik ini adalah gangguan pada sistem saraf, yaitu jantung, terus pembuluh darah, gangguan pada kulit, terus sering sakit kepala, mual-mual, muntah, pengecilan hati, terus sulit tidur, terus Pak tambahin bentuk tubuh kurus kering, ya kan, mata sayu, sering ngantuan, seperti itu. Nah, itu termasuk dampak fisik yang terlihat. Kalau dampak psikis, yaitu gelisah, ya kan, orang tersebut akan mengalami gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis. Apatis itu apa? Tidak mau tahu orang di sekitarnya, tidak mau tahu. Terus penghayal, penuh curiga, tingkah laku yang brutal, terus sulit konsentrasi, seperti itu. Nah, terus yang terakhir cenderung menyakitin diri. Yaitu kalau misalnya tidak dikasih narkoba, mereka akan menyakiti dirinya mereka sendiri. Seperti video tadi, orang Sako tadi, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya adalah dampak lingkungan sosial, yaitu dikucilkan lingkungan, terus tidak dianggap oleh lingkungan. Jadi misalnya ada orang narkoba di daerah, pasti orang itu akan merasa dikucilkan di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat. Pak, izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Setelah itu masa depannya yang suram. Lo goblok nanggung. Wis kadung 5-6 dong nanti suwe lo. Terus dampak ekonomi. Dampak ekonominya apa? Narkoba itu mahal. Nah, kenapa Pak orang-orang itu kok bisa Pak, nyendat suaranya. dengan cara apa? Nah,
narkoba itu mahal, tapi mereka dapat dengan mudah. Cek Putus, Pak, suaranya. Putus-putus, Pak. Putus-putus mungkin bisa cari sinyal. Jelas. Dampak ekonomi itu apa ya? Contoh adalah kalian misalnya, ya kan, narkoba sekarang nggak hanya orang tua atau orang yang berduit saja. Anak-anak sekarang sudah dimasuki oleh narkoba, ditawari narkoba, ya kan? Misalnya kalian menemukan seperti itu di jalan, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghindari, ya kan? Harus lari dari situ, ya kan? Terus melaporkan kepada orang yang kalian anggap orang itu dapat dipercaya, jangan kepada orang lain. Contoh Pak Polisi, ya kan, atau orang lain, atau guru kalian, atau wali kelas kalian, seperti itu. Nah, itu. Terus ini adalah foto atau salah satu public figure yang dimana kalian mungkin bisa tahu orang ini. Ada yang pernah tahu nggak orang ini? Tahu. Tahu. Pernah lihat, Pak. Enggak ada soalnya mukanya. Film apa yuk? Home Alone. Ya, Kelvin Ya, di Home benar. Alone. Itu. Ya kan? Bukan Kelvin. Ini pemain film Home Alone yang dimana biasa setiap setiap Natal mesti ditayangkan di TV-TV kan? Iya. Nah, ini Kelvin orangnya. Pak. Kalau nggak salah. Kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu perubahan dari kulitnya kan? Perubahan kulitnya dan matanya bisa kita lihat. Kulitnya yang dulu kecilnya masih mulus, mulai beranjak dewasa, mulai keriput, sampai sekarang ini masih dewasa loh, masih muda ini usianya. Nah, sudah seperti orang tua seperti ini. Lah, ini dampak dari narkoba terhadap tubuh kita itu. Terus ini lagi video selanjutnya. Nah, ini contoh perubahan bentuk kulit dari seseorang yang dulunya nggak menggunakan sampai menggunakan narkoba ini. Ini contoh-contohnya. Bisa kita ketahui, yang dulu masih bersih, sekarang sudah keriput, udah kusam kulitnya, tidak segar lagi saat sebelum menggunakan narkoba, seperti itu. Terus ini sekarang deretan artis-artis Indonesia kita, public figure kita, ya kan, public figure kita seperti ini keadaannya. Contoh public figure kita adalah contoh-contoh public figure. Terus yang terbaru sekarang siapa yang terjerat kasus narkoba? Suaranya putus. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu terakhir artis kita yang terjerat kasus narkoba? Nia Ramadhani. Muhammad Zaki Askar, silahkan. Nia Ramadhani. Oke, Nia Ramadhani, seperti kita ketahui, ya kan, Nia Ramadhani maupun suaminya, ya kan, Ardhili Bakri, yang dimana Ardhili Bakri sendiri adalah pemilik TV One, ya kan, TV One yang kita ketahui, TV One pemiliknya adalah Ardhili Bakri, ya seperti itu. Nah, kita ketahui
orang yang kaya saja masih menggunakan narkoba, public figure saja menggunakan narkoba. Lah, apalagi orang-orang yang seperti kita-kita atau tidak memiliki ketenaran, pasti masih banyak. Ini contoh-contoh artis-artis yang tidak patut untuk kita tiru. Ya kan? Kita boleh meniru karyanya, tapi kita tidak boleh meniru kejelekannya. Seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan di materi PPK dan literasi dan narkoba. Mungkin Pak Rizal kembalikan lagi kepada Pak Dana. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rizal Anugrah atas pemaparan materi PPK, literasi, dan juga bahaya narkoba. Nah, ini tadi adik-adik materi yang telah disampaikan oleh beliau, Pak Rizal. Adik-adik, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak. Terkait dengan PPK, literasi, dan juga penyalahgunaan narkoba? Tidak. Nah, kalau tidak ada, ini kakak yang nanti bertanya ini. Kalau tidak ada, nanti kakak yang bertanya loh. Tentang PPK, literasi, dan narkoba. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Kakak Yanwar. Apa, Pak? Mikrofonnya hidup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau gitu kakak yang bertanya nih. Mumpung ada Pak Rizal, nanti bisa diluruskan sama Pak Rizal kalau kakak salah. Nah, misalnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Rizal tadi terkait dengan PPK. Salah satu bentuk gotong royong kita selama pembelajaran dari rumah. Apa saja bentuk gotong royong kita sebagai siswa yang belajar dari rumah? Yuk, Muhammad Zaki Aska, silakan. Menjawab teman yang kesusahan. Terus? Membantu teman. Selain itu, siapa lagi? Ayo. Bergotong royong. Ya, bergotong royong dengan cara Kerja kelompok. kerja kelompok. Ya, boleh kerja kelompok. Kalau tugas kelompok, ya tugas kelompok, kerja kelompok. Tapi untuk sementara ini kerja kelompok dilakukan secara online seperti itu. Nah, nih terkait dengan narkoba tadi, adik-adik tahu nggak dampak penyalahgunaan narkoba itu apa saja? Ya, Zelva Yuniar, silahkan. Merusak fisik, merusak mental, dan ketergantungan akan obat terlarang. Ketergantungan akan obat terlarang. Lainnya, ini siapa? Dek Nacita, silahkan Dek Nacita. Merubah muka menjadi kusut. Berubah muka menjadi kusut, ya, boleh. Berubah. Muhammad Zaki Aska Pratama. Bukan uang. Merusak masa depan. Merusak masa depan. Merusak wajah. Dikucilkan. Merusak wajah. Sumber penyakit. Nah, sumber penyakit, benar. Ya. Merusak fisik. Merusak fisik, mengganggu kesehatan dan sebagainya. Nah, dari situ adik-adik dapat dipahami bersama ya bahwa banyak sekali dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ya, jadi adik-adik jangan pernah sekali-kali pun untuk menyentuh narkoba.
ataupun jangan pernah sekali-kali pun untuk mengkonsumsi narkoba karena saking banyaknya dampak negatif yang didapat dari narkoba itu sendiri. Ya, Muhammad Zaki Aska Pratama, ada pertanyaan? Pak, apakah narkoba bisa dibenargunakan? Oh, ini Pak Rizal Anugrah ada pertanyaan. Apakah narkoba bisa dipergunakan secara benar seperti itu, Pak? Pertanyaan dari Muhammad Zaki Aska. Oke, Pak Rizal jawab dari Muhammad Zaki Aska, pertanyaan yang sangat bagus. Narkoba bisa digunakan untuk hal yang bersifat urgent. Bersifat urgent itu apa, Pak? Contoh digunakan oleh dokter, di mana dokter menggunakan narkoba, ya kan, dalam obat, ya kan, obat untuk apa, Pak? Untuk menghilangkan rasa sakit, yang dimana narkoba juga digunakan oleh orang-orang yang melakukan operasi, ya kan. Kalau misalnya ada orang yang habis kecelakaan, ya kan, harus dilakukan segera penanganan, yaitu dilakukan secara operasi. Jika tidak menggunakan zat tersebut, ya kan, pasti akan merasakan sakit, ya kan. Contoh misalnya dijahit, ya kan, kalau nggak disuntik morfin, yaitu kata lain dari salah satu jenis narkoba, yaitu dinamakan morfin, maka rasa sakit itu akan terasa. Kalau makanya disuntik morfin agar tidak terasa. Oleh sebab itu ada digunakan oleh dokter, hanya gitu. Itu yang dinamakan dengan morfin. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa asal menggunakan secara baik dan benar, yaitu digunakan oleh kedokteran. Seperti itu. Ini termasuk, ya Pak, terima kasih. Morfin termasuk juga sebagai narkotika golongan 2, yang dimana untuk pengobatan dokter, ya kan, indikasi berpegang pada indikasi medis, untuk kegiatan medis seperti itu. Oke, udah jelas. Jelas. Halo, Muhammad Zaka. Mungkin ada yang lain? Jelas. Yang bagus sekali tadi. Ini ada area saya. Kak, bagaimana sih bentuknya narkoba itu? Kok banyak, ada cairan, ada yang itu, ada yang kayak pil itu, aslinya benar itu bentuknya kayak gimana, Pak? Oke, Pak Rizal jawab ya. Bentuk narkoba itu bermacam-macam, nak, ya kan? Narkoba banyak golongannya juga, yaitu narkoba ini bisa dikatakan dengan ada dua, ada narkotika maupun ada psikotropika, yang dimana kalau narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, ya, ganja tersebut, terus dan lain-lain, itu yang berupa tanaman. Kalau yang berupa psikotropika, yaitu biasanya sebagai obat-obat dengan golongan tertentu juga, seperti Pak Rizal jelaskan tadi, dua, yaitu morfin tadi, ya kan, gunakan sebagai medis, alat medis itu, dan lain sebagainya, masih banyak. Oke, itu termasuk narkotika. Kalau yang narkotika tadi itu yang
morfin tadi itu termasuk narkotika golongan A. Kalau psikotropika yaitu ada banyak sangat berbahaya juga jika kalian menggunakannya tanpa dari dokter tersebut. Karena apa? Putus-putus, Kak. Putus-putus. Obat ini Putus-putus. sangat berbahaya dan di negara kita Indonesia seperti itu. Oke. Sudah. Jelas. Sudah. Oke. Sudah. Baik, ada yang tanya lagi selain tadi? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Rizal kembalikan ke Pak Dana. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas ya pemaparan dari Pak Rizal Anugrah itu tadi tentang bentuk-bentuk narkoba. Jadi narkoba itu ada bentuk cair, ada yang padat, ada yang boleh digunakan, tetapi lebih banyak tidak boleh digunakan seperti itu, Dik. Dikarenakan narkoba itu sendiri jika tidak digunakan oleh seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki kemampuan di bidangnya, misalnya dokter ataupun peneliti, itu tidak boleh untuk digunakan, meskipun hanya coba-coba ya. Perlu digarisbawahi, meskipun hanya coba-coba itu tidak boleh digunakan ya. Baik adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung ini masih ada Pak Rizal agar lebih jelas lagi. Oh, ini ada Dek Raka Yanuar. Oke, silakan Dek Raka Yanuar. Pak, sabu termasuk narkoba tak, Pak? Sabu termasuk narkoba. Ya kan? Sabu termasuk narkoba atau narkotika golongan seperti itu. Golongan satu itu diantaranya adalah ganja, kokain, dan sebagainya. Masuk sabu juga. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Oke, pokoknya bisa terangkan ya. Kalian sebagai anak-anak ya kan, manusia ya. Kita manusia pasti memiliki rasa ingin tahu. Ya kan? Rasa ingin tahu akan suatu hal, itu pasti. Nah, kita harus bisa mewawas diri kita. Kita boleh saja tahu agar untuk menghindari, bukan kita tahu untuk mencoba. Itu contoh di kalangan kalian mungkin ada yang merokok, ya kan? Merokok itu seperti apa sih? Mungkin rasanya seperti apa sih merokok itu? Dengan cara kalian ingin tahu, kalian pasti mencoba, ya kan? Nah, setelah mencoba, kalian pasti akan menikmati akan rokok itu. Nah, seperti itu. Itu makanya kita harus bisa mencegah diri kita dari awal. Kalian boleh tahu jenis-jenisnya narkoba apa, terus rokok itu apa aja, tapi kalian diharapkan atau dilarang untuk mencoba, ya kan? Untuk melakukan, ya kan? Seperti itu. Jadi kalian tahu boleh, tapi kalian tahu di internet boleh jenis-jenisnya, tapi kalian jangan sampai untuk mencoba atau melakukan tersebut, karena itu dampaknya sangat banyak untuk diri kalian maupun untuk masa depan kalian nantinya. Itu. Jadi tanamkan kepada diri kalian, kasih pemikiran kepada diri kalian, saya nggak mau merokok, saya nggak mau narkoba, itu. Seperti itu. Jangan sampai kebalikannya. Oke, sekian itu pengertian dari Pak Rizal.
Pak Rizal kembalikan ke Pak Dana. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan dari Pak Rizal tentang PPK, literasi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Diharapkan setelah ini adik-adik dapat memahami materi yang telah diberikan dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari tentang PPK literasi, dan juga dapat lebih tegas dan lebih berani untuk menolak narkoba. Jangan sekali-sekali mencoba narkoba, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, adik-adik sudah absensi semua ya, Dik? Sudah. Ampun ya. Baik, telah tiba kita di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizal Anugrah tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik, dan adik-adik dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizal Anugrah atas materi yang telah diberikan. Setelah ini adik-adik dapat meninggalkan Meet. Setelah ini adik-adik dapat meninggalkan Meet dan langsung mengerjakan tugas yang akan dikirimkan kakak di grup kelasnya masing-masing ya. Tugasnya nanti maksimal dikumpulkan pukul 1 siang ya. Hari ini jam 1 siang. Terakhir dikumpulkan ya. Tuh. Terus jangan lupa, kembali kakak ingatkan bahwa besok kegiatannya jangan lupa besok kegiatannya adalah live streaming di Instagram dan live streaming di YouTube. Pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 16 Malang. Ya, Akbar Rizky silahkan. Jam berapa, Kak? Yeah. Jamnya jam 8. Ya. Jam 8 sampai dengan jam 9. Ya, Pak. Ya, diharapkan besok adik-adik baterainya udah full ya, jadi siap untuk mengikuti live Instagram dengan baik. Oke? Kak. Ya, Kak. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Itu apa namanya, Kak? Untuk Instagramnya nanti akan kakak kirimkan di grup ya, Dik ya? Link Instagram dan link YouTube-nya. Oke. Ya, Kak. Ini karena tadi ada informasi bahwa besok itu ada pemadaman listrik. Jadi diharapkan adik-adik jam 8 sampai jam 9 itu baterainya dalam keadaan full ya. Dipastikan dulu baterainya dalam keadaan full dan tidak lowbat, jadi bisa mengikuti live streaming dari awal sampai akhir. Oke. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Jadi kalau tidak ada, acara akan kakak tutup. Kakak mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal Anugrah yang telah memberikan materinya pada siang hari ini. Terima kasih juga adik-adik atas antusiasnya untuk mengikuti MPLS di hari ketiga ini. Semoga apa yang telah kita pelajari selama 3 hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kan kalau GK punya kuota gimana, Kak? Dadah selampau pompil. Iya, sampun. Kak, boleh. Terima kasih atas. Iya, gimana? Boleh keluar. Iya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak mohon maaf dan mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama mendampingi Meet pada hari ini ya. Iya, Kak. Ya, saya izin keluar. Assalamualaikum. Untuk acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya,
Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.